satu lagi terkait IKN, saran dari Pak Danis, dia putra pelaksana IKN sekarang. Tapi jangan ngajak untuk ke IKN. Saya lagi di Jakarta. Ini gimana rencana kita sama-sama yang kan Bapak dulu sebagai forum dekat teknik Indonesia sudah punya gagasan. Mungkin perlu ditulis untuk kita segera untuk kita terbitkan secara bersama-sama. Kalau misalnya sudah ada tulisan supaya segera kita adukan untuk kita gabungkan. Ya, sebenarnya sangat penting ya, perguruan tinggi itu bisa ikut mewarnai IKN adalah peluang sangat besar bagi kita untuk bisa menghilirkan karya-karya dari kampus. Siap, Bro. Agar kita bisa punya kebanggaan lah bahwa IKN ini adalah karya dari seluruh anak bangsa. Ya, pertama terkait usulan bagaimana rancangan undang-undang IKN, kami sudah ada tulisan dan sebentar lagi akan jadi buku, akan kami serahkan ke DPR. Yang kedua, kaitannya dengan IKN, kami ingin itu IKN itu nama ibu kotanya simbol daripada Kalimantan Timur itu sendiri. Kami mengusulkan namanya Paku Nagara. Paku itu adalah singkatan. Kalau dari suku Pasir dan Kutai. Pak itu juga bisa disingkat Penajam Pasir Utara. Ku itu Kutai, jadi Kutai Kertanegara, Kutai lain masuk semua. Nagara kalau konseptornya itu meningkat dengan Nagara Rimba Nusa. Dekan teknis seluruh Indonesia mengusulkan Blue City. Kita punya laut yang bagus, punya kemudian perairan atau misalnya sungai-sungai yang bagus. Yang kedua, dengan konsep yang sudah ada, kita itu sepakat IKN ini Green City, IKN ini Forest City. Nah, kalau kita turunkan tadi bersama dengan para rektor, kita sempat diskusi. Jangan pernah berpikir IKN itu akan indah, akan bagus kalau tambang tidak dihentikan. Jadi turunan dari Green City, turunan daripada Forest City, jangan ada tambang di IKN. Dan kami usulkan, ini salah satu masukan yang harus ada di rancangan undang-undang. Di IKN itu tidak boleh ada tambang. Kita tinggal atur apakah di kawasan inti pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan, satu organisasi yang diundang Presiden untuk menyampaikan masukan. Sekali lagi saya sampaikan, Rektor se-Kalimantan Timur tadi, kita sempat ngobrol di ruangan ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dengan Bapak Nasi, ini dicatat bahwa Rektor yang hadir di tempat tadi setuju nama Paku Nagara. Itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, ini terkait Prof Mas Jaya tadi, tanggal 17 Menteri Bappenas itu menyatakan Nusantara. Ya, kami juga karena itu tanggal 17, kami juga bantah tanggal 17. Iya kan? Oh, saya bilang nggak bisa, Paku Nagara. Karena kalau Paku Nagara ada Nusantara di dalamnya. Iya kan? Nah, karena saya bilang waktu itu Paku itu Pasir, Kutai itu Ku itu Kutai. Nagara itu Nagari Rimba Nusantara. Itu konsep untuk membuat IKN aman ke depan, biar tidak kayak Jakarta seperti sekarang. Jadi dari namanya itu sudah ada visinya. Tapi karena tanggal 18 sudah ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai warga negara yang baik, itu kami harus hormat. Dan apapun itu saya sependapat. Karena apa ya, kalau menurut saya, kalau saya jujur aja tidak pernah ada tendensi, saya harus secara ilmiah. Ketika misalnya tanggal 17 masih ada ruang untuk teriak, saya teriak. Ya, tapi ketika misalnya itu sudah diterima, karena ada rezeki yang terbesar sebenarnya, penetapan IKN, benar Pak Prof Mas Jaya, ini sejarah besar. Di fokus pembangunan IKN itu jangan lupa, kita harus bangun anak-anak itu mulai dari sekarang, karena konteksnya IKN dan Indonesia baru. Mereka harus diberi ilmu, diberi budaya, orang-orang yang cerdas di Kalimantan, yang cerdas di Kaltim, yang cerdas di Penajam, itu dikirim untuk pintar. Salam Rektor, salam Forum Rektor PI, salam Persatuan Insinyur Indonesia. Ini adalah tengah-tengahnya negara kita, ini titik ini. Dari Sabang, Sepaku, Merauke. Nah ini, ditarik dari Sabang, Sepaku, Merauke. Ini titiknya, tengahnya. Yang perlu saya sampaikan, kami semua dari rombongan Kalimantan University Consortium berupa rektor. Ini saya tanya Pak Camat nih, kira-kira saya rektor Uniba, rektor pertama yang pegang ini siapa? Siap. Kalau rektor belum ada yang pegang, kecuali ya kita yang ada yang pegang ya. Iya, rektor juga. Jangan warga Kaltim juga ikut di otorita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan
orang Sepaku tidak ditinggalkan. Amin. Saya bersama Camat Sepaku Negara. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di Istana Paku Negara. Pertama itu kita akan sekarang kita terima, tapi nanti kita akan berjuang. Paku negara, Mangku negara, Paku Dono, Paku Alam. Dan kami mohon kepada bapak-bapak yang ada di belakang untuk mengkosongkan. Kemarin saya usulkan Sepaku negara dan karena Sepaku. Oke, macam-macamnya kita setuju nanti kita biar aja dia bener kain dulu. Ya, ini kasih kelompok biar. Tapi nanti Pak, bos-bos bingung Pak. Karena Nusantara itu kan Kalimantan yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium mendukung Penajam Pasir Utara, Kutai Kertanegara sebagai ibu kota negara. Dan hari ini kita menyatakan bahwa ibu kota kita adalah IKN Nusantara. Semangat. Hari ini Apindo berkunjung ke IKN. Saat ini di titik 0. Kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, Sabang Sepaku Merauke jaraknya sama persis. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Kita Apindo Kalimantan Timur berkunjung ke titik 0 ini menyatakan bahwa Apindo Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota negara. Kita tambahkan saya Ketua Satgas IKN untuk Apindo, dan tentunya sesuai dengan arahan Pak Ketua, kita akan mengawal dengan seksama, akan membantu mempersiapkan SDM Pak Ketua ya. Terus akan mengawal sebagai kota yang betul-betul kota kebanggaan Indonesia dan kebanggaan dunia. Kebanggaan Indonesia karena ini pertama kalinya dalam sejarah kita buat ibu kota yang unik di tengah hutan. Yang kedua untuk dunia karena kita masih mengupayakan bahwa meskipun ini menjadi ibu kota, hutannya tetap untuk kebaikan atau jantung dunia. Kita berdoa semua mudah-mudahan upaya ini kita kawal dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah Apindo tadi pagi sudah kerjasama dengan PI juga akan saling menunjang untuk suksesnya ibu kota negara ini, ibu kota kebanggaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apindo mandiri, berdaulat dan kuat. Apindo Mandiri, berdaulat dan kuat. Terima kasih. IKN Nusantara. Sekitar helipad ya, di sini ada Ketua Apindo Kalimantan Timur dan teman-teman pengusaha. Terus ada Pak Sekjam ini yang tidak pernah lelah mengawal kita semua. Pak Ketua Umum, silahkan, ada mungkin mau disampaikan selaku Ketua Apindo. Ya, kami selaku Ketua Apindo Kalimantan Timur sangat mendukung pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur ini. Luas aja kan. Beda dengan Balikpapan. Kita berada di kawasan Istana Negara yang akan dibangun untuk ibu kota negara kita. Di sana nanti Garuda menghadap ke laut. Teluk. Nanti posisi istana nanti madep ke sana. Nah, ini ke depan mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan dari hutan sampai ke jadi istana. Kalimantan Timur. Mudah-mudahan semua panjang umur. Dan untuk membangun istana kita berharap mudah-mudahan Apindo bisa berkontribusi untuk IKN yang lebih bagus ya Pak Ketua ya. Amin. Iya. Apindo Nusantara, maju bersama, mantap. Selamat atas dilantiknya Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Gempa ke-7 kalinya di Pasir. Tadi kan kita tahu penyebab gempa itu apa? Baik, terima kasih Pak Rektor, dan kami
memandang bahwa pembangunan ini merupakan tugas bersama kita semua. Agenda bangsa. Pak, makasih banyak. Terima kasih. IKN Nusantara, tepuk tangan sekali lagi dong. Saya baca semua komentar, saya meyakini bahwa masyarakat Indonesia lebih dari 90% meyakini bahwa IKN itu benar. Pertanyaan. Ya, jadi waktu di 2 Agustus itu belum ditetapkan Penajam sebagai IKN. Pertanyaannya sederhana. Kalau dibangun untuk pencakar langit di Sepaku, boleh nggak misalnya? Dan dia menetapkan tidak hanya ujung-ujung karena keinginan dia. 2014 akhir Desember sudah melakukan memerintahkan kepada ketua Bappenas, kepala Bappenas, Pak Andrino Caniago. Sudah berjalan, misalnya rencananya APPR. Ya, ini saya kan sama teman dengan Pak. Ya. Ceritakan Pak, silahkan. Wah ya, pertama terima kasih nih Pak Rektor nyampe ke studio Aksi Literasi. Alhamdulillah. Ya, sejarah ini dimulai. When you keep it down in Indonesia, is your future. There are many jobs if you keep it down is in this segment. Not only for the student, not for the alumni, but for the lecturers now. So support the policy. You know, Mr. Kalimantan, where you recycle Sepaku Muda, sekitar Penajam Pasir Utara dan Penajam, is the center of Indonesia. If you draw line from Sabang to Merauke, it is the center of Indonesia. And this is the future of Indonesia. University of Balikpapan is one of the universities in Indonesia as the supporter of this program. Universitas Balikpapan, Pak Isra, lalu para dari unsur Pinda, Pak Wakapolres ya yang hadir, lalu bapak-bapak ibu dari jajaran pusat dari SPK. Saya Rektor Uniba, yang juga Ketua Forum Masyarakat Adat Nusantara, Format Pusat. Menyambut baik apa yang sudah menjadi pemerintah kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Badan Otorita, tim Otorita IKN, dan menyatakan bahwa beliau akan ikut memperhatikan masyarakat lokal. Ini PP 0 IKN dipegang oleh kedua penggagas, pendiri, dan yang menentukan IKN di Kalimantan Timur. Terima kasih, silakan. IKN Nusantara Indonesia Jaya. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Ada komentar Pak Menko, silahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini nggak Isra nih. Harus tanggap. Terkait dengan kalau saya berpikir gini, kita memberikan pelajaran kepada masyarakat berbasis need, apa pelatihan apa sebenarnya yang dibutuhkan. Ada skemanya misalnya, tersedia pelatihan-pelatihannya. Dan ini sudah diidentifikasi, ini adalah runway 07. Nanti kita akan coba petakan lebih rinci bersama tim. Terima kasih. Ada lagi? Amin. Dari dir. Oke, lanjut. Sesuai apa disampaikan oleh Apa ya? IKN. IKN. Oke, mantap. Ada hadir di sini juga Rektor Uniba, Profesor Izradi Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradi Nur. Baik, dengan ini resmi sudah dibuka
Bapak dan Ibu. Silau, Bang. Doa. IKN Indonesia Jaya. Rektor Uniba, Profesor Izradin Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradin Nur. Lebih afdol kalau pakai dia seragam. Saya mewakili institusi. Wahai Laka. Yes. IKN Nusantara. Indonesia Jaya. Ini Ormawa, orang dilatih nih. Mereka dilatih, ini Pak dekannya. Kalau di belakang sini nggak apa-apa. Yang penting saya ikut. Ini Bang. Yes. KLHK. Yes. IKN Nusantara. Indonesia Jaya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga IKN Nusantara merdeka dari banjir, polusi, macet, pengerusakan hutan, dan mengupayakan agar IKN Nusantara bangun jiwanya, bangun badannya. Masukkan paku ke dalam botol, kemudian lomba balap karung dan lomba di depan. Pekerjaan di mana? Kecamatan, Pak. Ya, apa lagi yang jalan sekarang? Untuk wilayah anu Pak, harus paku Pak. Nah, gitu ya. Iya, Jalan yang jalan seluruh yang ini paku. Jadi jalan kabupaten aja. Jalan-jalan kabupaten. Untuk jalan provinsi kami enggak tertangani karena sudah ada ranahnya. Iya, ada di sana. Akal sehat. Uniba itu artinya Universitas berakal. Saya. Ayo Pak Rektor. Sejatinya. Saya. Pak Rektor boleh karena ia telah menyediakan semua keinginan seperti cinta. Salam Srepeo. Terima kasih. Uniba. Nah, Uniba ini universitas berakal dan surplus pikiran. Di bawah pimpinan rektor yang adalah juga pengamat sosial yang tajam. Makasih. Oke, mari Sukses selalu. Oke. Ya. Saya Isra Disainal, Rektor Universitas Balikpapan, yang juga Ketua Dewan K3 Nasional untuk Komisi 2, sekaligus tim ahli tim transisi otorita IKN. Kami ucapkan selamat dan kami berharap teman-teman para pakar dan ahli K3 se-Indonesia untuk ikut mendukung menjadikan IKN sebagai kota yang sehat, aman, dan selamat. IKN, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Konstruksi tahap 1 pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat kesalahan kata dan hari ini kita ada demonstrasi produk. Setiap tempat dimanapun itu banyak sekali. Itu kalau Beliau urusan Pak. kemudian di sini
Ini yang panggil semua. Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, CAAE. Indonesia Jaya, IKN. Ini apa nih? Banyak tulisan dari Amerika juga luar Amerika yang bilang itu IKN itu akan merusak saya juga dari IKN. Jangan paradigma lama dia. Ya, jadi saya bilang yang akan diramus 900 hektar, terus hutan tanaman industri yang akan dikelola. 2019 hutan itu 52%, nanti yang ada 20%. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Mas Yaya mencoba untuk melakukan semacam talkshow mungkin Mas ya, lebih enak diskusi di mana teman-teman nanti bisa memberikan masukan, kemudian juga yang terpenting teman-teman di Zoom ya juga dapat memberikan catatan-catatan kepada kami untuk kemudian nanti kami coba bacakan. Diharapkan dari pagi sampai dengan nanti sore yang saya lihat kita mencoba mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dari konsultasi publik ini. Mungkin selesai, jadi masih ada waktu nanti ke depan untuk memberikan masukan-masukan dan catatan-catatan dari teman-teman semua, baik yang hadir secara offline maupun online. Bapak udah punya pengalaman, kita solisir gitu ya kegiatan. Terima kasih Pak. Sampai di mana proses pembangunan IKN di lapangan aja Pak, kalau tadi kan sudah disampaikan Pak Dedi. Ya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, kan yang pertama kalau bicara pembangunan infrastruktur IKN, ada yang sudah dibangun sebelum IKN diumumkan, ada yang sudah, misalnya Sepaku Semoy itu sebelum IKN, Jembatan Pulau Balang sebelum IKN, jalan-jalan yang sekarang memang masih di bawah Kementerian PUPR itu tidak dalam konteks IKN, misalnya yang menghubungkan antara Penajam dengan ibu kota negara. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa kan kita sama-sama dengar kemarin tanggal 30 baru tanda tangan kontrak kan, yang misalnya untuk tahun 2022 itu sekitar 5,3 triliun. Kemudian nantinya ada sekitar, tadi sudah saya sampaikan kalau saya tidak salah, yang pasti tahun 2022-2024 sekitar 43 triliun. Nah, ini akan mengundang kita semua, tinggal kita saja mencari sumbernya. Di sumber juga kan kelihatan semua dana untuk sementara itu di Kementerian PUPR. Ada misalnya untuk tahun 2022 saja Ditjen Sumber Daya Air 42,8 miliar atau dan seterusnya sudah ada. Uniba untuk mandi berjaya IKN Nusantara. Ini diwakili oleh tim ahli otorita IKN Bapak Isradi Zainal. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat Indonesia, telah bersama kita dari negara Belanda, Ibu Natasha van der Does. Dari negara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama pada Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa otorita memegang tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Nusantara itu punya 3 tujuan. Yang pertama, kota dunia untuk semua. Jadi kota dunia untuk semua. Jadi suatu saat itu sudah divisionkan bahwa kita akan punya ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan tidak terbayangkan, salah satu kota terbaik di dunia.
Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah simbol identitas nasional. Makanya Pak Jokowi menyatakan bahwa namanya Nusantara. Jadi untuk semua, mengutip perkataan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan bahwa Nusantara atau ibu kota Nusantara itu untuk semua suku di Indonesia. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Tim konsultan perwakilan. Kayak aja ya, nggak pakai baru lagi ya. Nanti kita biasakan sudah tidak memakai baru, tapi ibu kota negara saja, ya, dan IKN. Baik teman sekalian, nah hari ini kami kebagian dalam hal memandu Nusantara ya. Ibu kota Nusantara sekarang jadi IKN itu ibu kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak Rektor, kami persilakan Bapak. Saya Isradi Zainal, Rektor Uniba, sekaligus tim ahli tim transisi IKN. Nah, untuk diskusi terkait kereta ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Akan tetapi kan kita punya panduan. Panduan itu selain undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kalau saya tidak salah sampai 2024 itu mungkin untuk kereta tidak ada, ya kan? Tadi disampaikan kereta gantung di 2024. Nah, dari sisi saya kan kalau kita bicara kereta itu, kalau saya secara khusus setelah kajian mendalam, ini salah satu unsur yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya. Dan setidaknya kalau misalnya belum ada di Perpres, ada tambahan atau ada kelengkapan untuk menambahkan, karena kota di dunia dimanapun salah satu yang menonjol adalah sistem transportasi massal. Kalau ini harus di sana Pak, betul Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengusulkan ya, jangan sampai 2-3 tahun ke depan IKN sudah mulai beroperasi gitu ya, IKN sudah mulai ada, ternyata akses menuju ke sana macet ya di kota Balikpapan dan sebagainya. Nah ini betul Bapak dan akan menjadi perhatian kami. Memang KPI kami Pak di tahun 2030 itu nanti kereta bandara harus sudah ada Pak. Jadi akan kami siapkan Pak, akan kami rencanakan seperti tadi arahan Bapak ya. Kami juga berharap di 2030 itu kereta bandara sudah bisa melayani masyarakat. Di samping tentunya dari teman-teman di Jendara juga menyiapkan moda juga Pak untuk menuju ke bandara, karena dari PUPR juga sudah menyiapkan jalan tol Pak, jalan tol di mana memang KPI-nya akses ke bandara kurang dari 30 menit ya Pak ya. Siapa? Bapak Kepala Badan, semoga buku ini dapat dijadikan referensi penting dalam kita memandang, melihat dan mempelajari bagaimana keberhasilan dan suksesnya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, siap. Dr. Isradi Zainal, yaitu Rektor Universitas Balikpapan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang Pak di tempat ini, dan sebelum kita mulai mungkin izinkan saya membaca ringkasan CV daripada Dr. Isradi.
Ya, anginnya kencang. Kan tahun depan kan tahun politik. Tes kebersamaan antar kementerian lembaga ataupun antar instansi baik itu adat dan komponen masyarakat lainnya. Ya. Indonesia. Oke. Itu enggak ada masalah. IKN Nusantara. Insya Allah semua alumni K3 akan berkiprah di ibu kota negara. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya Rektor Uniba. Iya. Iya. IKN yang sudah ditulis dalam buku oleh Rektor. Kira ini satu hal yang bagus dan menjadi referensi buat kita semua. Siapapun yang ingin tahu tentang IKN, baca buku dan sebagainya dari IKN. Ya siap Pak Menteri, yang pasti besok kita sama-sama. Tapi besok saya sebagai otorita IKN. Oke. Siap, terima kasih. Siap. Ini adalah salah satu buku yang banyak yang kuat karena ini baru dan ini saya kira menginspirasi dan menyampaikan kita bahwa IKN adalah ibu kota negara baru, ibu kota negara kita yang baru dan masa depan kita ada di sana, masa depan pemerintahan di sana. Jadi kita harus menyatukan anak bangsa ini untuk bersama-sama membangun ibu kota kebanggaan kita. Ayo sama-sama ke IKN, sama-sama berkontribusi buat IKN. Ada kesan terkait dengan ya. Selamat Pak Rektor yang telah membuat buku ini bisa berbagi ya kepada teman lain dan mungkin banyak tahu siap. Siap, terima kasih. Thank you. Baik, ini buku yang luar biasa dari Pak Isradi Zainal, Pak Rektor, yang saat ini banyak mencermati dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan Timur. Semoga buku ini bisa terus menginspirasi dan menjadi kerangka yang sangat holistik ya, sekaligus pendekatan saintifik untuk pembangunan IKN. Selamat, Pak Rektor. Jadi karena ada IKN Nusantara, ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kawan-kawan sudah menyiapkan awalnya hasil sebetulnya luar biasa. Indonesia. Penajam masih utara ke Kalimantan Timur. Ya. Kenapa saya demikian? Jadi Prof. Mahfud ini pakar hukum. Jadi kalau di IKN Nusantara itu sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17, Peraturan Presiden Nomor 62, 64, 65. Nah, saya saja butuh ini, kita butuh pencerahan dulu sebagai Prof. Mahfud. Apakah Prof. Mahfud sependapat bahwa adalah benar pemindahan IKN itu barang keadilan, keadilan ekonomi untuk pemerataan dan lain-lain. Jadi Prof. Mahfud setelah saya menyampaikan Kalimantan Timur, Rektor Universitas Balikpapan Hasil itu bahwa memang benar salah satu yang bisa membuat Indonesia ke depan adalah pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Itu aja Prof. Terima kasih. Gerakan tersebut salah satunya adalah revolusi mental untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga serta masyarakat. Revolusi mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir. Baik, ini buku yang luar biasa dari Pak Isradi Zainal, Pak Rektor. Silakan Prof. Apa ya ada yang mau disampaikan terkait buku ini adalah salah satu buku yang banyak. Jadi karena ada IKN Nusantara, ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kawan-kawan sudah menyiapkan awalnya hasil sebetulnya luar biasa. Ekspansi pendidikan
pendidikan dan seterusnya, termasuk pendidikan vokasi, menjadi hal yang ditekankan pada kami dari kita semuanya dan tentu kawan-kawan rektor siap untuk menyambut dan mensukseskan semua gagasan yang dimasukkan untuk perbaikan dari persiapan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan tentu kami sangat berterima kasih untuk semua gagasan. Sekali lagi forum rektor dan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Terima kasih Bapak. Wakil Rektor bidang keuangan. Dia profesor dari Chulalongkorn University, wakil rektor bidang kerjasama, terus temannya dari Chulalongkorn. Pak, Profesor pembina yayasan. Sidon. The owner of. Oh iya, beliau mau Bapak-bapak dan Ibu pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Penajam Pasir Utara, Bapak-bapak dan Ibu dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama, Bapak-bapak dari TNI Polri, pemerintah kabupaten kota, dari kecamatan, dari desa, dari warga, dari tokoh masyarakat, tentang seperti apa kita harus membangun ibu kota kita ke depan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di dalam suatu tata ruang yang harus kita ingat, ini bukan sekedar rencana tata ruang, tetapi ini adalah rencana. Dan yang paling penting dari suatu rencana adalah rencana yang baik adalah rencana yang dapat diimplementasikan. Ukuran sukses atau tidaknya rencana ini nanti adalah kita lihat pada saat pelaksanaannya. Secepat apa dia direvisi. Semakin cepat dia nanti direvisi, berarti itu artinya ada data, ada fakta yang luput kita dapatkan pada saat proses perencanaan. Nah, oleh karena itu, biar perencanaan ini agak panjang usianya nanti, tapi bukan berarti merevisi itu adalah sesuatu yang haram. Merevisi rencana tata ruang itu adalah suatu cara untuk memastikan bahwa rencana tata ruang itu memang relevan dengan kebutuhan ruang yang akan dibangun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pelopor. Mohon izin Bapak untuk dapat bertahan di depan. Kami undang kepada Bapak Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan. Mulai dari yang penting dan mendesak. Di antara semuanya yang mana yang penting dan mendesak. Kaitan dengan akan satu karena tak mungkin kita harus mencapai semuanya. Ada tadi satu kebetulan ada titipan dari saya pernah bertemu dengan tadi kata-kata saya sempat terkait pertahanan keamanan. Tadi sempat disebut juga pertahanan keamanan. Untuk dua hal itu saya minta pertama prioritas. Yang kedua kita dengan pertahanan keamanan. Yang ketiga itu energi baru terbarukan. Jadi kan kalau bicara energi baru terbarukan kan tadi semua disebut tenaga surya. Kan kalau bicara seperti itu kan harus ada kajian, harus ada apakah layak untuk tenaga surya gitu. Karena ini sampai hari ini memang kami nanti mencari apa yang paling pas dari energi baru terbarukan di Nusantara yang pasti angin tidak dan lain-lain. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kalau ada kita
pintarnya Mak Harun, tapi itu Pak Sunarto. Iya pintar. Datanya bagus, datanya bagus. Dia itu pernah di Pemda, di masyarakat situ juga tinggal. Jadi sebenarnya ada diskusi, hanya berbiaya sedikit. Manggilnya ke Ibu Diani Bunda ya. Bun. dia lapor semua sampai segini lapor. Saya udah sampaikan juga Bu Diani untuk Pak Imam, saya udah Pak Imam juga kalau nanti salah satu narasumber Mas Sunarto kalau ada perencanaan. Tapi setahu saya itu hal yang pertama dibahas ketika kita itu air, lingkungan, uang. Ya. Tapi sama setahu saya sementara tahun lalu itu sudah ada konsep khusus untuk menangani. Makanya kalau Pak Semoi itu sudah dihitung ya kan sampai 2022 air aman dulu sementara sambil disiapkan berguna. Tapi sama harus semua. Jadi itu poin-poin itu aja memang yang tidak akan dilapari. Nah ini saya ditanya kalau tidak habis air di tahun sekian budaya saya. Jadi ya kita orang dia sepakat. Tapi tidak apa suatu hal yang sangat bagus dibahas. Yang sampahnya Pak, yang bagaimana kita mengubah sampah ini dengan apakah menggunakan insinerator? Iya, ini luas sekali sebenarnya menurut saya. Jadi kan yang dibangun dulu kan kawasan itu pemuda yang sekian hektar. Itu aja dulu. Jadi tidak mungkin kalau kita mau bahas, kalau mau bahas dan semua pasti tidak selesai. Kita tidak ada. Yang paling utama juga kan sekarang masih siapa yang menang, apakah otoritas, apakah kemudian apakah pelajar, apakah Kalimantan Timur itu memang butuh proses. Saya rasa juga kuliah sudah banyak konsep itu terkait persampahan. Dan terima kasih Assalamualaikum. Pertama tadi kan Pak Isak yang S3 banyak. Kita perlu singkatkan. Banyak saja jangan banyak Pak. Kepala saya memang mengawal secara khusus semuanya. Oke Pak, ya. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bapak Azrul Padimoso. Saya menyerahkan buku saya. Beliau adalah seorang intelektual. Dan mungkin ada komentar atau jawaban. Ya saya kira pertama apresiasi nih luar biasa Pak Dr. Isradi Zainal. Ini gagasannya yang dimuat di harian Kaltim setiap hari dibukukan ini. Nggak banyak orang yang membukukan gagasannya. Saya kira good ini dan ini pasti bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat sukses terus. Sama-sama keluarga sama-sama. And you know there are many issues should be besides the city. Of course. Departemen Sosial, Departemen Sosial, Total Politik Management, Kaizen. So, 私のバリパンパン大学。はい。私の大学。はい。次はぜひ。はい。はい。ご指導の説明どうもありがとうございます。Alliance of Alliance. Hi. Yesterday we discussed with yeah. And how to coordinate with our alliance with international framework and local university. You are the one. So you know that I'm from local university on also as the one member of the so this is nice you can discuss here. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you very much. I just want to know your problem. 私の
Okay, thank you very much. Jadi saya menggarisbawahi bahwa kesadaran itu penting, kemudian kolaborasi itu juga saat ini yang biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Otorita IKN, Bapak Doni Rahayu yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya dan memberikan arahan kepada kita semua pada hari ini. IKN! Nusantara! IKN! Bebas Malaria! Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pada pertemuan koordinasi IKN Bebas Malaria. Untuk selanjutnya, selamat. IKN Nusantara, Indonesia Jaya. Sudah berapa lama? Kita pengerjaan 4 bulan kurang. Oke, kalau berkenan bisa naik dulu Mas. Antara riset, mungkin proses penelitian. IKN Indonesia Jaya. Satu lagi. IKN Indonesia Jaya. Terima kasih. Nggak ada spionnya. Belum ada spionnya. Oke ya. Enggak. Mundur aja, langsung mundur aja. Ya, otomatis ya. Dalam persiapan. Ya, oke. Ya. Keren. Ciawi juga hari ini ya seperti rutin kita laksanakan, hanya terasa istimewa karena yang datang kepala Ibu Kota Nusantara. Nah, dengan demikian ini memperkuat eksistensi UNIBA sebagai universitas terdepan dalam mengawal IKN. Penegasan terus memperlihatkan juga kepada kepala otorita bahwa kita berkomitmen memberikan ilmu pengetahuan dan serta semangat bergerak sebagai contoh kita memperlihatkan kondisi. Kami ingin mengucapkan selamat atas IKN Nusantara dari Pakunagara Indonesia dan India. Selamat atas semua musik pemikirannya. Siap. Ya, makasih ya. Biasa. Yang warga di kawasan pusat pemerintahan yang misalnya tanahnya terambil semua anaknya, karena itu tidak seberapa, saya sudah hitung hanya berapa kepala keluarga supaya dijamin sama negara untuk bisa dapat beasiswa perguruan tinggi. Hitung-hitungnya sedikit, itu juga bagus karena akan bagus untuk negara ke depan. Jadi simpulannya begini, saran saya masukkan aspek manusia dalam mengendalikan potensi keamanan. Jangan tidak adil kepada mereka. Satu. Yang kedua, berikan apa yang mereka minta. Yang ketika didik mereka tadi di slide semua kan tidak ada yang bilang, oh kita misalnya kayak gini, pelatihan yang dilakukan Naker, pelatihan yang dilakukan PUPR,
itu saya rasa kalau misalnya aspeknya Kamtibmas, itu polisi bisa masuk, memberi pelatihan integritas, pelatihan apapun namanya. Jadi ada pakai kepolisian karena memang harus membina gitu. Karena memang tugas kepolisian adalah membina. Itu aja sekedar penyampaian. Saat ini hampir 200 orang dilatih sama Kementerian Nakal. Akan tetapi tidak cukup 50%, dan ini ya bahkan ada yang bilang janji Mutaroy. Ini saya harus terbuka supaya kita antisipasi. Biar pahit-pahit dulu asal kita antisipasi. Yang kedua, ada untungnya juga ketika IKN ada 800 orang lebih orang Kalimantan Timur dilatih secara gratis. Ya kan, hanya kalau yang di PPL harus dengan cepat. Ya memang kebetulan karena memang dibangun konstruksi. Nah makanya tadi polisi bagus bahwa komunikasi. Semua yang dilatih boleh saya sampaikan. Ini untuk bisa dipakai tahun sekian, bisa antisipasi sekian. Nah, itu aja saya sampaikan. Mohon Pak Polisi masuk juga untuk mendidik anak-anak kecil atau semua untuk menjadi, kalau di Jepang misalnya mulai dari bayi lah, mulai dari TK, ini saya rasa bisa kita lakukan. Karena secanggih-canggih apapun, sekalipun smart security, kalau bukan orang yang kita bina, itu akan rusak. Kita berharap masa depan Indonesia adalah SDM yang unggul, SDM yang berintegritas, SDM yang bagus. Makanya kepada otoritas saya bilang, kita tidak usah bicara IKN yang smart, green, blue, sustainable atau yang lain-lain. Tapi yang paling utama IKN yang bersih, sehat, aman, hijau, dan jaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya ini diperlukan untuk yang terdekat. Bersih apa? Bersih rekrutmen, bersih apa? Bersih SOP, bersih apa? Kita memimpikan IKN itu adalah negeri yang bebas korupsi, kolusi, dan moncoisme. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami nanti akan mencoba bertanya juga kepada PUPR. Ada pengalaman di Jepang. Di Jepang itu salah satu cara menangani persampahan itu diawali dengan orang di rumah sendiri. Jadi sejak di rumah atau di organisasi itu sampah itu sudah terpilah secara mungkin warna dengan kemasan masing-masing. Kalau kami kebetulan di Balikpapan ini ada percontohan yang kami pakai yang kerjasama dengan Jepang, yang memang warganya itu diajar, karena kita kan ini masalah kita sekarang ini kan warga yang tidak disiplin mengatur. Terus misalnya kalau sampah itu bergabung satu sama lain itu kan susah dimanfaatkan. Kalau di Jepang terkait misalnya tadi itu kan sejak di rumah kemudian di tempat itu sudah terpisah sampahnya, sehingga sampah yang sudah terpisah itu dia ada semacam kayak mobil, tapi kayaknya mobil molen gitu. Jadi sampah yang bisa diolah langsung diolah di mobil satu berjalan gitu. Itu yang saya lihat dengan mereka. Jadi simpulannya seperti apa? Satu, bahwa kalau mau mengolah sampah, pendidikan untuk warga itu mesti sejak segini mungkin disiplin dalam membuang sampah. Nah kalau tadi sempat disebut juga misalnya menjadi listrik, ini saya pengalaman seperti ini. Kalau sampah menjadi listrik itu hampir semua di Indonesia tidak menghasilkan, tidak efisien gitu. Nah ini memang kita harus mencoba formula baru. Yang penting dan mendesak sementara sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PI, Ketua Pencapai Mutu PI dan Sekjen Jajaran Profesi K3 Nasional dan merupakan tim ahli transisi KM. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir pihak di sini untuk ikut serta berdiskusi, terutama juga dari pihak kementerian dan lembaga terkait yang sudah hadir di sini sebagai tamu undangan kami. Dan sebelum kita berdiskusi dan mendengarkan paparan lebih lanjut dari narasumber kita simak dulu informasi pengantar berikut ini. Percaya saya, mendukung IKN, mengawal IKN itu adalah amal jariah. Jadi untuk mengawal orang-orang IKN dan Kalimantan Timur.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kita ada pertemuan jadi tentang teknik seluruh Indonesia itu yang konsep namanya Blue City. Blue City adalah memanfaatkan alur laut untuk Indonesia. Jadi kalau Selat Malaka kemudian dimanfaatkan oleh Singapura dan kelautannya itu ada sebenarnya impian apakah memungkinkan kalau berubah pelabuhan standar internasional. Jadi IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara dengan Pak Bapak kita ini punya KL apa? Alur Laut Kedua Indonesia 2. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Yaitu satu. Terus yang kedua, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini saya sangat setuju kalau IKN ini kita kondisi kalau tidak ada kapal, karena identik kota tidak ada kapal itu adalah kota hijau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara dengan Pak Bapak tadi, kita ini punya KL apa? Alur Laut Kedua Indonesia 2. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Bukannya sangat benas, berbobot, dan saya pikir ini karena kita cinta terhadap bangsa ini. IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Ibu kota Nusantara, materi ibu kota Nusantara yang memang dalam banyak hal sebelum IKN ditetapkan oleh Pak Jokowi pindah ke Kaltim, saya adalah salah satu pendukung utama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara pembukaan kantor Ibu Kota Nusantara. Bersama dengan Bapak Kepala dan Wakil Kepala, bagaimana Pak kesannya setelah? Insya Allah barokah. Kita panjatkan doa supaya kita selalu dilindungi. Apalagi ada itu ada tadi yang ya sama, mudah-mudahan langkah kanan. Selalu mudah-mudahan dalam jalan aman. Insya Allah mudah-mudahan hari ini awal yang bagus. Amin. Saya tidak tahu lagi. Atau setelah itu 100 ribuan pekerja batasan anu ini apakah meninjau saat pekerjanya sudah banyak sekali atau kapan mulainya ini? Kapan titik anunya, titik batasan masalahnya gitu? Artinya sebelum terkumpulnya ini belum terjadi. Maksud saya gini Bang, kita prediksi gitu ya? Ya, kita tidak mendata yang tukangnya banyak terus kemudian kita data, kita survei tidak, tapi kita memprediksi yang mungkin terjadi, yang bakal mungkin terjadi ya. Iya. Kan misalnya kan beda kalau misalnya bekerja dengan 9.000 orang dengan bekerja dengan 50.000 orang itu kan pasti ya pasti beda. Iya, ya, beda. Karena sekarang ini kan malam-malam, sekarang mereka kemana nih? Belum ada yang kayaknya Pak Narto tahu nih. Ini aja baru sedikit, gimana kalau udah banyak kan itu kalau masalah sosial itu berkaitan dengan kebutuhan nanti. Iya. Ya itu judulnya tumpuk toh 18 berarti ya bawah gitu. Iya. Jadi ini apa? 16. Ya. Jadi ini harus menyambungkan ini.
Cuman memang udah ada konektor. belum. Jadi apa? Iya. Iya, kalau misalnya kayak mau dipakai nih, pastikan airnya dari mana, ya, supaya listrik dari mana. Nah kalau misalnya dari intake, setahu saya mungkin belum ada konektor ya. Belum ada konektor. Gimana cara menyiapkan airnya, jangan sampai masak itu mau mandi gitu. Ya. Kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya. Hal yang mungkin terjadi melalui kerjasama. Nah, kami berharap memang ini dilakukan secara swakelola gitu ya, secara. Iya. Polisinya tambah banyak. Aduh, sini. Aduh. Iya. Fasilitas olahraganya juga ada, Pak. Jadi memang sudah disediakan. Ya, apa? Ini saya cerita kamar mandinya komunal. Sama 300 satu kamar 8 orang ya? Iya. Yang jenis bangunan yang lain gimana? Yang sekali ya, sudah jalan Bapak. Tapi belum selesai. Minta maaf kita sudah boleh. Kantor bersamanya PUPR. Kantor bersama PUPR. Ini masjid ya. Oke. Terus yang di depan lagi pembangunan, nah itu yang tower tenaga ahli. Ya. Oke. Oh, belum selesai dia. Belum ya? selesai. Yang sebelah sana? Yang sebelah sana tenaga terampil. Sama ya? Sama. Yang ujungnya lurus ini Pak. Nah itu yang wanita. Satu tower struktur berapa hari? Ini 120. 120 satu tower. Kami berada di kawasan Istana Negara atas sana kira-kira. Dulu waktu Pak Presiden kemah. Yang di sana juga beliau ya. Presiden pernah berdiri di sini? Belum, kalau ini baru. Oh, berarti Pak Isradi yang pertama. Iya, ini menghadap ke titik 0 yang biasa kita kunjungi. Di sana sepanjangnya subuh kebangsaan dan menghadap ke Teluk Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul IKN Nusantara Transformasi Menuju Indonesia Emas. Saya sengaja memilih judul ini karena saya berharap nanti alumni Universitas Patompo yang selesai hari ini akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Jadi IKN ini, kalau tadi kaitannya dengan transformasi menuju Indonesia emas, adalah sebuah mimpi atau sebuah cita-cita. Sebuah ibu kota yang sudah ditata sejak awal, yang terdiri dari 9 kawasan. Jadi ada pusat pendidikan, pusat riset, pusat layanan sosial, pusat pertanian, pusat perindustrian, itu sudah ditata. Dan ada mimpi, jadi mimpinya seperti ini dalam kaitan dengan transformasi menuju Indonesia Emas. Kita tahu Indonesia Emas adalah 2045, di saat 100 tahun Indonesia merdeka. Mimpi Pak Jokowi begini, bahwa suatu saat saya ingin ada ibu kota Nusantara yang manfaatnya bukan saja untuk Kalimantan Timur, Indonesia Timur, Indonesia dan dunia, tapi juga bermanfaat kepada masyarakatnya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan transformasi emas, diimpikanlah dengan I dream of, bahwa saya ingin bahwa IKN Nusantara ini menjadi satu-satunya kota di dunia yang kotanya di dalam hutan, dalam konteks forest city, ya, forest city. Kotanya dalam hutan seperti ini, bahwa di sekeliling IKN itu adalah hutan, di kawasan inti pusat pemerintahan adalah kotanya. Ini yang digambarkan di visi dengan KPI ini. Jadi ketika IKN dibuat, ketika IKN diimpikan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah menjadi, sesuai dengan slide, bahwa untuk menjadi kota dunia untuk semua. Dari visi kemudian diturunkan bahwa IKN itu dibangun untuk menjadi kota dunia yang berkelanjutan. Yang kedua menjadi simbol identitas nasional. Yang ketiga menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Karena ini hari bersejarah. Ini juga adalah tulisan yang pertama di IKN yang ditulis. Dan di hari yang bersejarah ini saya nyatakan buku IKN Nusantara ini di launching di tempat ini. Dan saya akan serahkan ke Pak Rektor.